Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Alam Ihsan Kamil, yaitu Ibu Nurlaila SPD. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Saya hari ini akan mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di SD Alam Ihsan Kamil. Untuk pertanyaan pertama Bu, jadi selama ini Ibu pasti sudah menghadapi berbagai persoalan atau kasus. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kasus dilema etika ya, yang dengan atau rujukan moral begitu. Mungkin yang pertama itu diidentifikasi dulu setiap masalah, kemudian identifikasi itu apa latar belakangnya, kemudian mencari literatur mungkin yang terkait dengan masalah-masalah tersebut, kemudian dibawa ke forum diskusi, kita minta pendapat ke teman-teman yang lain, kemudian hasil diskusi kemudian kita rembukan, kalau ada yang butuh dikembangkan, kemudian kita cari jalan keluar terbaik. Insya Allah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung diputuskan Budi. Iya, Jadi betul-betul kita dulu cari dulu apa latar belakangnya, apa faktor yang latar belakangnya. Kemudian dilibatkan juga rekan-rekan guru. Masya Allah. Baik Bu, jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana mempunyai dua kepentingan, misalnya kasus ini sama-sama benar atau kasus ini sama-sama memiliki nilai kebajikan Ibu? Untuk kasus yang seperti itu, setelah tadi kita panggil prosedur itu, kemudian kita lihat plusnya. Iya, kebajikan apa, yang mana yang lebih banyak mendatangkan kebaikan. Nanti kebaikan dan kebutuhan, karena meskipun dia dalam dua hal yang mengandung kebaikan, tapi belum dibutuhkan untuk saat ini, itu tidak kita utamakan dulu. Jadi kita lihat yang prioritaskan adalah yang mana yang mengandung kebaikan, lebih banyak membawa manfaat dan dibutuhkan pada saat itu. Masya Itu yang Allah. kita Arti melihat sisi yang paling prioritas ya, prioritaskan pada saat itu, dibutuhkan. Iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa Ibu lakukan ketika mengambil sebuah keputusan, khususnya kasus dilema etika Bu. Kalau prosedur mungkin tidak terlalu teknik bagaimana ya, cuman kembali misalnya kalau berhubungan dengan personal, ya kita ajak bicara, berkomunikasi dengan yang personal itu. Kalau sifatnya dia kebijakan umum, ya kita bawa ke forum, baru nanti kita lihat hasil forum bagaimana. Jadi tergantung dari kasus yang dihadapi jadi ketika persoalannya atau kasus itu personal dipanggil face to face. Tapi ketika mengambil sebuah kebijakan dalam rangka kebijakannya itu umum, itu dimintaki pendapat orang lain. Insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap penting dalam mengambil keputusan, kalau yang selama ini dipakai itu yang efektif, forum. Kita selalu melibatkan warga sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti pelibatan utama di warga sekolah. Insya Allah. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya sebenarnya kalau dia berhubungan dengan personal, kadang di satu sisi ada urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, di satu sisi berhubungan dengan personal yang istilahnya sekolah tidak bisa menjamin menjamin si personal ini, misalnya dalam hal kebutuhan hidup begitu. Jadi misalnya ada teman guru yang mau lanjut pendidikan untuk mendapatkan istilahnya kesejahteraan yang lebih. Nah, di satu sisi dia harus mengajar, begitu. Itu juga yang memang agak dilema. Berarti terkait dengan kebutuhannya yang tidak bisa kita fasilitasi. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Dalam artian ini, apakah Ibu langsung biasanya melakukan atau menyelesaikannya di tempat tersebut, atau punya waktu tertentu, misalnya hari Ahad kah atau hari Jumat kah, Ibu selesaikan, dan seperti apa bentuk prosedurnya, Bu, biasanya? Tidak ada. Paling ya kalau masalah kan kita tidak bisa jadwalkan. Jadi kalau ada ya, tapi sebisa mungkin segera ditangani, diselesaikan. Kalau misalnya kita tunggu ada jadwal, khawatir namanya masalah kan kita datang setiap hari atau kadang tidak ada. Khawatir kalau kita jadwalkan lagi menumpuk lagi masalahnya. Jadi sebisa mungkin ketika ada masalah, ya makanya saya harus standby di sini. Saya ada di kala kondisi apapun, guru butuh, saya selalu ada untuk mereka. Jadi intinya saya bisa petik, jadi ketika ada masalah sebisa mungkin segera diselesaikan, jadi tidak harus menunggu pekan depan. Masya Allah sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya terkait kasus-kasus di etika? Kalau di sini sih tidak ada faktor seseorang, karena kalau di lingkungan sekolah khususnya semua teman-teman itu membantu. Iya, teman-teman itu kalau apapun kita angkat di forum, ada masalah, masukan-masukan dari mereka itu mau besar mau kecil itu adalah dianggap sebagai bagian dari masukan untuk saya. Jadi tidak ada nanti ujungnya di akhirnya itu tadi kembali ya saya yang dijelaskan saat ini apa keputusan yang diambil, keputusan saran-saran mana yang bisa digunakan, masukan-masukannya. Oh ya, insya Allah. Jadi tidak ada bisa orang tertentu begitu, tapi semua yang ada di sekolah itu memberikan dampak atau mempermudah dalam pengambilan. Ini yang terakhir, Bu, dari semua yang Ibu telah sampaikan, tentu ada pembelajaran atau hikmah yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan. Pertanyaannya, pembelajaran apa yang Ibu bisa dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan khususnya di dunia etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa saya lebih bisa memahami lebih dalam tentang sesuatu kasus atau peristiwa. Dari kejadian-kejadian itu juga saya belajar lebih dewasa. Jadi lebih dewasa dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Saya juga lebih banyak belajar mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif ketika keputusan itu harus diambil. Meskipun itu tadi
apa, harus ada yang mungkin tidak senang, tidak itu, tapi di situ juga ketika ada teman, ketika ada keputusan yang kemudian merasa tidak senang, di situ lagi kita belajar bagaimana mengembalikan mood teman yang kurang bagus responnya terhadap keputusan yang kita ambil, sehingga suasana ini bisa berjalan dengan baik, dengan kondusif. Jadi luar biasa dia sampai ini pembelajaran yang dia alami selama ini. Mungkin cukup sekian Gus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan waktunya, dan mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Alam Sang Kamil. Maksud tujuan saya adalah untuk mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini. Selamat sore Bu. Sore Pak. Jadi begini Bu, saya minta waktunya sedikit dalam rangka untuk mengetahui bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral selama ini yang saya lakukan itu, yang pertama mempelajari kasus tersebut, kemudian menganalisisnya. Nah, setelah dianalisis maka saya akan membuat kesimpulan terkait kasus tersebut. Apakah kasus tersebut termasuk dalam ranah dilema etika ataupun rujukan moral, seperti itu Pak. Baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, khususnya terkait kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, jadi seorang pimpinan biasanya dilema ketika menemui dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusannya itu, saya akan tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada. Kemudian saya akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai positif dari kasus tersebut. Kemudian saya juga akan mempertimbangkan kemaslahatannya bagi banyak orang. Jadi saya akan melihat dampak positif dari kasus tersebut. Berarti dari banyak sisi Budi. Banyak sisi. Insya Allah. Baik Bu, jadi selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Oke, baik Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya akan melakukan beberapa langkah sebelum adanya keputusan. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan pengumpulan data atau pencarian bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait atau yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Selanjutnya saya juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru termasuk dengan orang tua ya, untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Berarti didebatkannya tergantung dari tingkat yang terkait dalam kasus tersebut ya. Betul Pak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak perlu melibatkan orang tua, ya cukup internal kami di sekolah saja. Baik Bu, jadi selanjutnya untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif terkait dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait kasus-kasus dengan itu sendiri? Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini dalam penanganan masalah yang kami anggap efektif itu Pak adalah musyawarah. Jadi melakukan musyawarah ataupun koordinasi dengan rekan-rekan guru. Mengapa kami terbiasa melakukan koordinasi? Ini untuk menghindari keputusan yang subjektif. Jadi untuk menghasilkan keputusan yang objektif, maka kami melakukan musyawarah atau koordinasi dengan guru-guru yang lain. Nah,
dari pengalaman itu alhamdulillah selama ini efektif Pak dalam penanganan masalah yang ada di sekolah. Masya Allah. Jadi melibatkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, Bu. Iya Pak, betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk tantangannya itu Pak, yang saya pribadi ya rasakan selama ini, yang pertama emosi Pak. Jadi bagaimana diri kita ini mengambil keputusan itu tidak berdasarkan emosi Pak. Itu yang menjadi tantangan terbesar selama ini yang saya rasakan. Nah yang kedua yang menjadi tantangan juga itu intervensi dari orang lain ataupun pendapat dari orang lain, karena terkadang pendapat dari orang lain itu membuat goyah dari keputusan yang akan kita ambil. Itu yang menjadi tantangan selama ini Pak. Jadi dua hal itu, emosi dan pengaruh dari luar Pak. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Oke, baik Pak. Jadi selama ini yang kami lakukan itu untuk penyelesaian kasus dilema etika itu kami tidak terjadwal untuk kasus-kasus ringan Pak. Jadi biasanya kalau kasus ringan itu kami langsung selesaikan. Jadi selesaikan di tempat. Namun ketika kasusnya itu agak berat yang memang memerlukan penanganannya lebih, maka itu akan terjadwal dan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Berarti dilihat dari kasus yang ditangani, Budi. Betul Pak. Jadi ketika kasusnya ini ringan, biasanya dilakukan di tempat itu sendiri. Betul Pak. Jadi langsung diselesaikan di tempat. Tapi kalau berat dibuatkan jadwal tertentu. Betul ya. Pak. Berarti prosedurnya sama seperti tadi ya, melibatkan Iya Pak, yang tadi beberapa pihak yang kami libatkan sebelum kami keluarkan keputusan atau pengambilan keputusan. Baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Oke Pak, jadi selama ini yang membantu saya selaku pimpinan di sekolah itu dalam penanganan masalah atau yang mempermudah dalam penanganan masalah itu, yang pertama rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kemudian yang kedua orang tua siswa Pak. Alhamdulillah dua pihak ini cukup membantu saya dalam penanganan masalah-masalah yang ada di sekolah Pak. Berarti rekan guru sama orang tua siswa. Betul Pak. Pertanyaan terakhir, dari semua yang hal Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu dapat petik khususnya terkait dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Baik Pak, jadi pelajaran ataupun hikmah yang dapat saya petik dari semua hal yang telah kami lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan atau penanganan masalah terkait dilema etika ini, yang pertama bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh mengedepankan emosi Pak. Yang kedua, perlunya melibatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan ataupun mengambil pertimbangan dari ataupun pendapat dari pihak lain. Yang ketiga, perlunya mempertimbangkan dampak Pak, dampak dari yang akan ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Masya Allah. Terima kasih nih Bu atas atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin cukup sekian Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.